izin share screen. Sudah terlihat ya, Pak Edi? Sudah, Pak. Jadi ada satu kejadian di kebakaran tangki yang melibatkan bahan mudah terbakar, cairan mudah terbakar yang disebut dengan boil over. Cukup banyak kejadiannya di industri. Ini terjadi karena pada saat tangki terbakar, air yang ada di bawah tangki, karena umum sekali air ada di bawah tangki penyimpanan bahan yang mudah terbakar itu, hasil dari pengendapannya, itu juga dipanaskan dan dia mencapai temperatur superheated, kira-kira 400-an derajat Celcius. Pada saat itu, maka dia akan mendidih seketika dan menguap, dan akibatnya minyak yang ada di atas, cairan yang mudah terbakar di atas, seolah-olah seperti dilemparkan ke atas dan terbakar semuanya. Sehingga panas yang dihasilkan itu besar sekali. Di sini dikatakan bahwa air itu kalau menguap, maka volumenya menjadi 1.600-an kali gitu dari volume air aslinya. Di sini disarankan kurangi jumlah air di tangki penyimpanan dengan sering-sering membuang airnya, draining. Dan juga pada saat pemadaman diupayakan dikelola air yang digunakan untuk memadam itu ke tangki. Harus bisa diperkirakan. Dan pada umumnya kebakaran yang melibatkan cairan mudah terbakar ini terjadi di dalam bad wall, dinding penahannya itu. Maka disarankan untuk setiap bad wall hanya ada satu tangki. Namun tentunya tidak mudah karena persoalan ekonomis, persoalan teknis, dan sebagainya. Petugas pemadam harus mengetahui fenomena ini, kejadian ini, dan menyiapkan diri. Usahakan dipadamkan secepatnya dan keluar dari ban wall tersebut. Namun tentunya juga tidak mudah. Salah satu juga yang disarankan adalah menggunakan temperatur infrared untuk mengukur bagian bawah dari tangki, temperaturnya. Kalau sudah kira-kira mendekati 400 ya sebaiknya pergi segera karena boil over akan segera terjadi. Ada satu video kejadiannya di Texas. Kalau digambar tadi kejadian di Nigeria, tapi ini di Texas. Ini yang menggambarkan kejadian boil over tersebut. Saya Three Rivers, Texas. A welding mishap ignites a fire in an oil storage tank. It seems the blaze is nearly out as firefighters continue hosing it down. They are unaware that the water will become fuel for an even bigger fire. The intense heat turns the water into steam. That in turn heats up the oil even more rapidly. If the temperature exceeds 752 degrees, the tank will ignite. Within seconds, the fire escalates, throwing out a huge wall of heat. The explosive fire radiates heat so intense that people more than 200 yards away suffer third-degree burns. Breathless bystanders who escaped the searing heat are certain there must be serious injury. Better get standing, headed this way. The people down there are gonna be burned back. Even the cameraman gives up his lockdown tripod shot and runs. The wave of heat and scalding steam singes people in seconds, sending them running for their lives. Although 22 people suffered second and third degree burns, no lives were lost during this fire. Ya, bisa dilihat bahwa tangki tadinya sudah akan mati, tapi tiba-tiba menjadi besar lagi.
fenomena ini juga saya duga yang terjadi di Balongan sehingga masyarakat sekitar menjadi korban. Biasanya waktunya setengah jam dari upaya pemadaman tergantung dari level cairan di dalam tangki. Setengah jam sampai kira-kira 2 jam gitu kalau sudah tidak bisa dipadamkan, maka harus siap-siap ada kejadian boil over ini. Kejadiannya cukup besar dan mengerikan. Itu saja dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulijaya yang sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Qolik. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak-Bapak yang lainnya. Suara saya jelas Pak Edi ya? Ya, kedengaran. Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam bulan puasa ini. Saya tadi agak terperangah dengan kisah di safety moment ini ya, karena kebetulan kami Pak Edi ada beberapa saat nanti akan membangun juga tangki metanol, jadi mungkin ada kesempatan untuk kami bisa komunikasi atau konsultasi masalah safety tadi ya. Oh ya Pak. Silakan Pak. Ya. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa materi sharing knowledge dari hasil pengalaman kami. Kebetulan kami kerja di Bukaltim. Background kami adalah teknik fisika dan kami sempat lama di bidang rancang bangun, dan ini salah satu pengalaman. Mudah-mudahan materi yang mungkin terlalu singkat ini nanti bisa bermanfaat. Izin share Pak Edi ya. Sudah muncul Pak. Ya. Ya. Kami ingin menyampaikan materi tentang desain sistem kontrol konveyor, bahwa konveyor ini adalah peralatan yang di Pupuk Kaltim sebagai salah satu rangkaian proses produksi. Dan kalau mungkin di tempat lain ada juga konveyor yang berdiri sendiri, sehingga nanti dalam pembahasannya mungkin akan merefer banyak dari pengalaman kami di Pupuk Kaltim. Jadi selanjutnya adalah bahwa beberapa macam konveyor, ya satu saya sampaikan bahwa ada belt conveyor. Belt conveyor ini punya beberapa tipe, bisa saya sebutkan bahwa ada tipe yang terbuka, yang sebagaimana yang di gambar pertama tadi, di mana itu biasanya dipakai untuk material-material blok ya, baik itu material misalnya coal atau batu bara atau KCl, atau misalnya di Pupuk Kaltim adalah urea. Ada juga bentuknya yang modal tertutup. Tertutup ini biasanya yang diaplikasikan di semen ya, karena sifatnya ada hidroskopik. Jadi tertutup ini sebenarnya awalnya adalah terbuka gitu, terus bentuknya menjadikan cup ya, cup konveyor. Dan ini sering diaplikasikan di pabrik semen. Seringkali kalau aplikasi untuk cup konveyor ini, tubular konveyor ini biasanya jaraknya sangat jauh, sehingga akan lebih aman, dan biasanya tidak ada atap ya. Dan kalau misalnya ada hujan apa-apa tidak berpengaruh. Sedangkan kalau yang terbuka tadi
Biasanya kalau materialnya itu adalah produk yang harus dikantongi atau yang tidak boleh kena hujan, maka biasanya ada sebutnya gallery conveyor. Untuk tipe yang lainnya adalah apron atau slab conveyor. Slab conveyor ini biasanya dipakai untuk memindahkan barang atau material atau yang berat-berat ya. Biasanya ini sifatnya yang keras ya. Jadi material yang bergerak itu bukan belt, tapi bentuk lempengan logam ya, slab. Untuk selanjutnya adalah bentuk ball conveyor. Ball conveyor ini biasanya tanpa driver ya, atau bisa untuk memindahkan barang-barang yang cukup berat, atau biasanya kalau misalnya yang skala kecil biasanya enggak bisa juga. Artinya ini tidak perlu penggerak atau tidak perlu motor penggerak. Sedang untuk bentuk conveyor yang lainnya adalah seperti overhead conveyor. Overhead conveyor biasanya diaplikasikan di di manufacturing, yaitu seperti untuk perakitan dan pengepakan, dan seringkali untuk pabrik-pabrik mobil itu segala macam itu menggunakan overhead conveyor. Ini biasanya ya memang posisinya overhead kan biasanya di atas ya. Sedang untuk yang tipe roller conveyor ini juga biasanya tidak menggunakan tidak menggunakan penggerak. Jadi sifatnya untuk memindahkan barang atau material yang hampir sama dengan overhead tadi, cuman posisinya biasanya di bawah. Untuk tipe yang lainnya yang bisa saya sampaikan adalah screw conveyor. Screw conveyor ini biasanya seperti ulir ya, jadi biasanya tidak panjang. Bisa untuk memindahkan material bulk maupun kadang-kadang ada bentuk cairannya. Dan untuk kembali ke bed conveyor, jadi untuk kesempatan saat ini kami mencoba membahas tentang bed conveyor ya. Bed conveyor ini biasanya ada juga penggunaan pada model fix atau permanen ya, berupa gallery atau segala macam. Itu biasanya dipakai untuk pemindahan berupa bulk material, yaitu misalnya produk-produk baik urea maupun coal boiler atau coal batu bara. Biasanya ini posisinya seperti panjang-panjang, jadi ada juga yang pendek. Sedangkan untuk yang movable itu ada juga yang bentuk movable, biasanya untuk peralatan yang perlu conveyor, juga untuk pengeruk kalau di tambang itu. Jadi bentuk lainnya yang penggunaan yang ada juga yang bentuknya portable. Portable ini biasanya bentuknya tidak terlalu panjang dan seringkali dipakai untuk berpindah-pindah. Ada juga dipakai di tambang atau di daerah-daerah pelabuhan yang harus moving material. Selanjutnya untuk secara sederhana, satu bagian dari bed conveyor ada beberapa material yang perlu kita ketahui. Hal ini guna untuk melakukan apa yang harus dipasang untuk peralatan conveyor itu guna untuk mencapai operasional yang safety. Yaitu pertama ada tail pulley. Tail pulley ini untuk tail pulley, posisi tail pulley tidak ada penggeraknya. Jadi kalau yang ada adalah di head pulley. Head pulley di sini posisinya adalah ada motor. Ada beberapa tipe yang ada motornya terpisah, ada yang motornya di dalam head pulley. Jadi dari pengalaman, kalau kita menggunakan head pulley yang ada motornya di dalamnya, jadi posisi motornya ada di dalam pulley ini. Ini secara konstruksi memang lebih praktis.
tapi dalam pengalaman akan sangat merepotkan terutama untuk untuk pemeliharaan. Kalau pemeliharaan, kalau misalnya terjadi kerusakan pada motor yang ada dalam pule, maka akan otomatis akan bongkar. Ini yang menjadi keberatan dari teman-teman mungkin pemeliharaan. Tapi dari sisi desain mungkin agak lebih praktis dibanding dengan yang motor berada di luar. Juga di sini ada disebut jute fit. Jute fit ini adalah tempat untuk tercurahnya produk, di mana di bawahnya itu ada roller yang memang sifatnya akan beda dengan roller yang di lainnya, karena di sini adalah disebut impact roller. Impact roller ini yang menerima material-material dari atas ya, sehingga mungkin akan lebih rapat. Sedang roller-roller lain itu akan dipasang agak berjarak sesuai dengan kriteria dari mechanical ya. Dan juga ada di sini take pulley. Take pulley di sini adalah untuk mengontrol ke tension daripada conveyor, bed conveyor, di mana pada saat kosong akan lebih turun ya take pulley-nya ini. Dan pada saat terisi produk di atas ini, maka dia akan cenderung ke atas. Dan otomatis nanti di sini akan menjadi perhatian kita untuk mengontrol jangan sampai berlebihan ke atas atau ke bawah, atau dipasang nanti sensor untuk mengetahui bahwa apakah ini berlebihan atau terjadi putus. Itu akan juga termasuk bagian dari kontrol terhadap safety. Selanjutnya secara lebih detail lagi, bahwa ini mungkin lebih detail, lebih jelas lagi ya, bahwa sistem conveyor yang secara mandiri terdiri dari beberapa elemen. Di sini ada impact idler. Impact idler ini di sini adalah untuk menerima material dari jute ini. Juga di sini ada beberapa material yang safety digambarkan di sini. Di sini ada take pulley. Take pulley di sini nanti akan terpasang oleh limit switch. Ini lanjut. Lompat ini. Selanjutnya, ini adalah satu sistem proteksi terhadap bed conveyor secara umum ya, di mana di sini kalau kita gambarkan ada beberapa material untuk safety dari operasional conveyor. Pertama adalah metal detector. Metal detector di sini fungsinya bila conveyor ini memuat suatu produk yang seperti batu bara, seringkali ada material logam atau yang terikut ataupun produk lainnya. Karena material logam ini akan berbahaya sekali terhadap bed conveyor ini. Bisa-bisa merubah. Beberapa kasus kalau logamnya itu kan nggak kecil ya. Logamnya itu biasanya patahan spare part apa-apa itu yang nggak ketahuan, sehingga bisa berbahaya bagi bed conveyor sendiri. Selanjutnya adalah masalah ini di sini ada misalignment switch. Di sini juga ada full cut switch. Dan di sini posisi daripada speed driven speed. Dan juga di sini kita kalau misalnya untuk melakukan perhitungan, di sini ada bed scale conveyor. Dan di sini speed ada dua macam, yaitu pada bed conveyor sendiri bentuknya seperti ini, juga ada pada pulley. Nah,
Nah, ini masing-masing punya fungsi yang akan berbeda. Mungkin dari satu persatu kami coba menjelaskan. Ini adalah bentuk daripada bed misalignment switch. Bed misalignment switch ini berfungsi untuk menjaga bed dalam posisi lurus atau tidak terjadi snagging ya. Sensor biasanya berada pada di heat atau dan detail ya. Nah, kalau ini sensor di discharge dan di area loading conveyor. Bisa juga di sepanjang conveyor pada interval tertentu tergantung panjang rute. Dan ini kenapa sensornya pada posisi di heat dan di tail? Biasanya kalau posisi ini akan berpengaruh pada posisi yang di tengah. Jadi kalau di sini akan bergeser, maka di tengah akan lebih bergeser lagi. Snagging istilahnya ya. Jadi berayun conveyor tadi. Nah, kalau kondisi berayun ini sangat berbahaya sehingga pada panjang tertentu ini akan bisa menumpahkan produk yang di bawah. Dan biasanya kalau misalignment switch ini biasanya kalau disebut yang lainnya ada seperti waving switch. Ini biasanya ada dua posisi. Dua posisi artinya dua posisi switch ya. Dua posisi bentuknya posisi alarm dan posisi trip. Ini nanti bisa disesuaikan posisinya untuk melakukan adjusting. Adjusting adalah pada supportnya. Di sini desain supportnya ini harus bisa untuk bisa menggeser ya, geser-geser untuk menentukan pada sudut berapa dia harus alarm dan pada sudut berapa pergeseran itu akan terjadi trip conveyor tersebut. Dan ini macam-macam produknya. Ini salah satu merek ya. Jadi untuk menentukan equipment limit switch atau misalignment switch tersebut, ini perlu kita perhatikan produk apa yang mau di handling ya, akan berpengaruh pada keandalan ini. Jika produk itu memang korosif, maka tentu akan diperhatikan bahwa material ini ada cukup harusnya anti korosif ya, supaya bisa bertahan. Juga karena biasanya produk yang di handling itu adalah berdebu, otomatis kelas kerapatan dari casing ini juga harus menjamin itu supaya tidak ada berdebu. Apalagi berdebu masuk ke sini, kalau misalnya debu itu bisa terjadi pemicu kebakaran, ini akan sangat berbahaya. Dari beberapa batu bara ini ada potensi untuk mudah kebakaran. Di BKT pernah pengalaman bahwa debu batu bara ini bisa sangat mudah untuk terjadi muncul api ya. Selanjutnya adalah full cord switch. Full cord switch ini adalah berfungsi untuk saklar darurat untuk menghentikan konvers secara sesaat ketika terjadi kecelakaan atau bukan kecelakaan atau kemungkinan ada kejadian tertentu, misalnya ada inspektor pada saat inspeksi sepanjang konveyor ini ada sesuatu yang harus dimatikan, maka operator tidak harus lari-lari ke tempat push button. Dia bisa menarik daripada tali atau rope di sini. Jadi fungsinya adalah untuk mematikan secara mendadak. Dan dirancang sedemikian rupa sehingga harus dipasang di sisi konveyor, terpasang sepanjang konveyor. Jadi pengalaman kami sekitar per 30-an meter kita pasang atau bisa lebih, tergantung nanti efektivitasnya dari jarak tali ini. Kalau terlalu panjang, jaraknya antar full cord dengan full cord lainnya, biasanya nariknya agak terlalu harus deviasinya cukup panjang ya. Dan di sini ada reset ya, reset maksudnya reset. Jadi setelah ditarik, otomatis akan ngelok.
Dan ini akan berfungsi untuk supaya di operator mungkin position remote tidak bisa langsung start. Karena apa? Fungsi daripada peralatan ini adalah digunakan apabila dalam kondisi di lapangan itu ada emergensi atau kecelakaan atau apa, sehingga dalam kondisi yang jarak jauh tadi operator yang di control room tidak otomatis bisa start tanpa kondisi ini harus di reset. Jadi kalau kondisinya di lapangan sudah aman, maka dikembalikan posisinya reset sehingga kembali nol lagi. Selanjutnya, nah ini item lain. Jadi speed switch ini juga berfungsi untuk memonitor kecepatan dari konveyor dan untuk mendeteksi low speed atau high speed untuk proteksi bad slip konveyor yang terhubung dengan trip system. Jadi kalau ada beberapa posisi yang seringkali kita pasang ya, ada juga di posisi di bed conveyor. Di sini akan mencerminkan kecepatan aktual daripada konveyor. Sebab bisa juga antara pule di driver ini itu lebih cepat daripada bed conveyor. Kenapa seperti itu? Bila itu terjadi slip ya. Pengalaman di local team sering kali slip itu pada saat malam hari. Malam hari kan lembab ya, sehingga ini sangat berfungsi. Pakai speed monitor ini ditempel di belt conveyor. Jadi kalau ada yang lainnya juga biasanya dipasang di as daripada pule ini. Ini biasanya untuk monitor speed. Jadi terjadinya low speed biasanya kemungkinan overload dari beban dari konveyor sendiri mungkin berlebihan ya. Bisa juga kenapa terjadi berlebihan? Bisa juga antar konveyor satunya dengan konveyor yang berikutnya itu speednya berbeda sehingga muncul tumpukan yang berlebihan. Bisa juga gitu. Bisa juga dari fittingnya. Mungkin fittingnya bukan dari konveyor tapi fitting dari produk atau dari scrap dari kapal misalnya. Itu bisa juga gitu, sehingga kalau ini biasanya ada setting tentang speed itu sendiri. Jika speednya lebih low lagi, itu akan alarm atau trip sebelum proteksi yang lainnya, yaitu overload di sistem motor. Kalau misalnya terjadi high speed, kapan terjadi high speed? Bisa juga pada saat misalnya putus ini ada tertarik misalnya, itu bisa juga terindikasi menjadi high speed. Nah ini kalau sudah ada dua posisi ini biasanya kita memberikan sinyal trip pada sistem interlock. Peralatan lainnya yang juga berfungsi untuk mengontrol sistem aliran daripada konveyor itu ada chute plug switch pada pin untuk level sensor. Jadi bisa juga di pinnya atau di chute-nya. Chute-nya itu biasanya tempat feeding daripada produk yang ke konveyor. Fungsi ini adalah untuk mendeteksi level atau tumpukan produk yang di chute atau di pin. Dan bentuknya macam-macam. Kalau yang biru ini adalah bentuk berupa mekanis ya, berupa kayak pintu itu. Pintu itu biasanya menempel pada dinding. Posisinya di dinding sini sehingga pada elevasi tertentu seperti pintu itu akan bergerak sehingga mengaktifkan limit switch di sini. Sedang bentuk kayak diapram di sini biasanya untuk material-material yang memang nggak
perlu kontak ya. Ini juga mirip-mirip diapram sehingga di dalamnya itu ada limit switch sebagaimana yang yang bentuk biru ini. Dua jenis ini juga sempat di pupuk altim diterapkan. Juga yang bentuk berupa apa ini, gandul istilahnya. Ini di dalamnya itu ada air raksa ya, yang mengkontakkan. Jadi ada kontak yang akan pada posisi miring, dia itu air raksa di dalam ini menghubungkan antar ujung kabel sehingga terjadi aliran. Dan ini biasanya dipakai untuk material yang memang harus nggak perlu bersentuhan. Ini cukup efektif juga ini biasanya, karena tidak ada yang dikhawatirkan debu atau segala macam ini masuk di peralatan ini. Biasanya material yang digunakan adalah stainless steel. Dan ini bisa diterapkan tidak hanya di model seperti ini, bisa juga di peralatan-peralatan lainnya, yang terutama untuk mendeteksi pada gunungan produk, misalnya itu di scraper atau di peralatan lainnya. Ini fungsinya sebagai limit switch pada elevasi tertentu. Jadi kalau misalnya ini sudah menunjukkan elevasi tertentu, maka akan memberikan feedback berupa interlock ya. Karena penuh ini bisa juga macam-macam sebabnya. Bisa juga kebuntuan di jutnya atau di pinnya tadi, di tempat kotak feeding tadi. Bisa juga karena konver yang downstream mati. Dan ini akan memberikan respon untuk dimatikan sistem konver yang di header. Karena apa? Karena kalau ini pengalaman di beberapa kali di pupuk altim, karena produknya kan cukup kalau ini tidak dikontrol maka terjadi losses yang cukup besar ya, karena dalam aliran konveyor itu bisa juga kapasitasnya cukup besar. Jadi kalau di pupuk altim itu konveyor header itu dari produk dari pabrik ke pabrik menuju ke gudang itu bisa, yang paling besar adalah kapasitas 1000 ton per hour ya. Jadi cukup besar. Jadi kalau sampai ini tidak berfungsi maka akan terjadi tumpukan tersebut akan terjadi meluber jatuh. Dan ini sempat terjadi sehingga banyak losses yang cukup signifikan, dan biasanya kan posisinya kan di atas nih, sebagaimana yang gambar pertama tadi kami tunjukkan. Selanjutnya, nah ini juga peralatan safety untuk mendeteksi tadi turun berlebihan, terutama terhadap tick pulley. Jadi biasanya limit switch ini dipasang di posisi di bawah ini. Ini akan disetting pada saat awal dan juga pada saat disesuaikan pada saat bed conveyor ini terisi produk. Jadi pada saat misalnya kondisi normal ini berlebihan, misalnya kemungkinan kan berarti bed conveyor-nya sudah umurnya sudah semakin ini ya, sehingga tingkat potensinya lebih renggang gitu. Karena bila terjadi putus tiba-tiba, ini akan sangat merugikan bagi terjadinya losses produk yang dimuat. Kalau itu misalnya feedingnya itu berupa proses yang batch atau yang misalnya seperti batu bara gitu kan, batch dari scrapping di lapangan, itu mungkin tidak terlalu secara losses tidak terlalu ini ya.
karena di samping mungkin dari sisi lingkungan juga tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau itu feedingnya itu berupa dari proses produksi, tentu ini akan sangat berpengaruh pada losses ya, otomatis kalau tidak dimatikan maka akan terus mengucur dari produk, kan tidak bisa diberhentikan. Kalau sampai pada waktu tertentu maka terpaksa pabrik itu kan harus cut rate ya, karena saluran untuk mengalirkan produk tadi terhambat. Ini salah satu peralatan. Tadi kan ada peralatan yaitu metal detektor. Ini ada salah satu kelengkapannya. Kalau ini adalah magnetic separator. Jadi material-material yang berupa logam langsung ditangkap oleh metal magnetic separator, langsung terus dibawa dibuang ke sebelahnya. Biasanya ada pin penampungnya ini. Jadi ini magnetnya cukup besar sehingga bisa menarik metal-metal yang terangkut di bed conveyor tadi. Dan ini biasanya yang dipasang itu di conveyor yang di batu bara ya. Kalau di pupuk jarang sekali terpasang, karena biasanya kan produknya kemungkinan terjadinya campuran metal itu kan sangat kecil. Karena apa? Karena kalau di pupuk Kaltim biasanya beberapa cut itu dilengkapi dengan screen ya. Screen itu sehingga kalau misalnya ada metal atau material selain produk itu terikut, maka dia akan terhenti di screen. Kalau misalnya di screen tadi sempat buntu, maka itu fungsinya tadi limit switch di level cut plug switch tadi. Selanjutnya ini juga peralatan yang di kelengkapan dari sistem conveyor ya. Ada control overload. Di sini sistem overload disetting di MCC. Ini akan untuk mengantisipasi jangan sampai terbakar ya motor yang digunakan itu, karena beban yang berlebihan daripada konveyor. Yang selanjutnya adalah selektor. Ini ada selektor, maksudnya selektor manual dan auto. Juga ada selektor remote dan lokal. Ini juga sangat berfungsi kalau misalnya jaringan konveyor ini juga panjang. Kalau di Kaltim kan jaringan konveyor cukup banyak, bisa lebih dari 20-25 segmen ya. Dan itu kalau konveyornya cukup panjang, otomatis kan yang mengoperasikan kan selalu di control room, di pusat kendali. Nah ini dalam kondisi tertentu pada saat pemeliharaan, maka fungsi selektor ini akan sangat berguna. Jadi pada saat pemeliharaan maka selektor lokal itu harus diposisikan supaya di control room tidak bisa melakukan start yang tidak diketahui. Karena bisa juga ada kelalaian daripada operator, dikira nggak ada apa-apa, dikira nggak ada orang kerja di lapangan, sehingga dia melakukan start karena mungkin ada asumsi mungkin produknya sudah segera dikirim kan gitu ya. Sehingga ini sangat penting diperhatikan. Sehingga dalam kondisi manual, pengendali ada orang operator di lapangan atau orang maintenance yang sedang memperbaiki atau sedang mengecek-cek, sehingga itu cukup aman bagi operator. Karena pernah juga terjadi pada saat orang lagi perbaikan di konveyor tersebut, tiba-tiba mungkin nggak sempat membuat selektor itu di start, bisa juga terjatuh orang tadi.
dan ini akan menjadi accident. Dan ini juga kalau segmen conveyor tadi banyak, bisa juga dibuat auto dan manual. Auto ini bisa juga, kalau auto biasanya dilakukan start pada downstream, maka akan start ke hulunya. Jadi kalau start auto biasanya dari downstream sampai ke yang ke atas ya. Kebalikan kalau mati, maka yang mati adalah yang di hulu, maka yang berikutnya kan ke hilir. Sehingga kalau kebalikan maka bisa juga terjadi tumpah produk yang yang mengalir. Ini mungkin perlu dipahami filosofi dari operasional dari conveyor. Jika conveyor itu ada segmennya cukup banyak ya. Peralatan yang lainnya, fasilitas yang lainnya adalah horn ya. Horn ini biasa untuk peringatan ketika conveyor itu mau start. Jadi start itu harus ada peringatan berupa alarm atau horn ya, pre-start warning. Dan fasilitas yang lainnya adalah berupa juk pas. Juk pas ini, juk pas button itu ada fungsinya untuk bagi orang-orang pemeliharaan, orang mekanikal. Biasanya kalau untuk melakukan pemeliharaan atau setelah misalnya terjadi penyambungan belt conveyor, biasanya dilakukan juk ini biasanya start sebentar lalu mati lagi. Nah, ini nanti semua ini akan dalam sistem interlock akan kelihatan berikutnya. Selanjutnya ini salah satu kalau kita mendesain suatu sistem kontrol di conveyor ya. Kalau conveyornya itu banyak, seperti ini kita buat pertama adalah PFD. Mengetahui bahwa flow dari produk ini yang melewati conveyor itu kemana aja. Ini kan ada dari L104, terus ada juga mengalir ke 2871, bisa juga mengalir ke 106. Nah ini dan selanjutnya bisa juga ini. Jadi ini adalah salah satu rangkaian conveyor yang pernah ada di Kaltim. Kalau dilihat di gambar ini adalah salah satu, ini ada dua jalur ini ya, conveyor ini, conveyor dari pabrik urea, yang satunya itu jalur untuk produk pril yang di bawah, yang di atas ini yang lebih baru, ini adalah produk conveyor untuk yang granul, jadi bisa dipisahkan karena sumber feedingnya berbeda. Jadi feeding dari pabrik yang menghasilkan pril dan feeding dari pabrik yang menghasilkan granul. Jadi, makanya di sini ada beberapa namanya diverter gate atau pengalih aliran ini. Dari sini salah satu kelengkapan informasi yang harus diberikan di VFD ini adalah yang di bawah ini, yaitu tiap segmen ini punya kapasitas beda-beda ya. Sampai terakhir adalah kapasitas yang paling besar, yaitu 1000 ton per hour. Ini mirip-mirip kita membuat flow diagram untuk proses. Ini adalah bagian dari proses terakhir, yaitu mengalirkan produk yang sudah jadi. Yang selanjutnya untuk sistem kontrol ya, interlock dari satu segmen conveyor bisa kita gambarkan sebagai berikut, yaitu NID satu conveyor. Nah, di sini yang adalah status speed. Kalau di sini XS ini adalah bed measurement suite atau whipping suite ya. Yang tadi di tail maupun di header. Ada dua ini, XS ini sama XS yang di sini. Ini menunjukkan alarm sama trip ya, dua posisi. Nah, ini SSL ini adalah
speed. Kalau kondisi low maka dia alarm atau bisa juga trip. Untuk XS ini adalah posisi full code. Full code itu bisa beberapa ya, tergantung panjangnya conveyor. Kalau semakin panjang maka beberapa dipasang pada jarak per sekitar 30-an meter lah, atau disesuaikan di lapangan seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini juga ada indikasi status running motor. Di sini juga ada GOS antara lokal sama remote sama lokal. Di sini juga menunjukkan ada cut plug switch. Cut plug switch di sini LSH. Jadi kalau misalnya level sudah tinggi atau indikasi buntu atau ada yang lebih lambat runningnya, maka terjadi level yang lebih tinggi. Nah, ini kan jangan sampai melebihi sehingga bisa juga mengetripkan. Ini adalah salah satu penggambaran sistem kontrol untuk satu segmen conveyor di satu PNID. Sedang contoh yang lengkapnya adalah sebagai berikut. Ini dari PFD tadi maka digambarkan cukup lengkap. Kebetulan di Pupuk Kaltim conveyornya cukup banyak dan cukup areanya cukup luas sehingga digambarkan seperti ini dan dilakukan kontrol di satu control room yang terpusat, sehingga perlu monitor dari jarak jauh ya, karena masing-masing conveyor biasanya feedingnya beda, masing-masing pabrik beda, sehingga sekuen daripada conveyor ini juga harus diperhatikan, jangan sampai mematikan pabrik yang sebenarnya masih running ya, gara-gara masalah conveyor maka pabriknya bisa ikut trip, karena kan menghasilkan tapi tidak bisa menyalurkan kan, terpaksa harus dimatikan kan gitu. Jadi setelah ini bisa ketahuan, kita buat equivalent list ya, kira-kira berapa kebutuhan daripada misalnya weaving suite dari sekian banyak conveyor, juga berapa kebutuhan full code suite, berapa kebutuhan tail suite dan lain sebagainya itu, sehingga nanti dalam desain tentu kita juga menyediakan bill of material dari masing-masing peralatan. Selanjutnya ini salah satu bentuk satu segmen logic diagram ya. Kebetulan nanti mungkin saya tidak terlalu menjelaskan terlalu jauh ke PLC-nya. Saya hanya menyampaikan konsep konsep dari bekerjanya sistem kontrol daripada conveyor. Jadi di sini ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan jika conveyor akan running. Jadi atau conveyor akan trip bila beberapa item ini bekerja. Ada full code, ada whip switch, ada cut plug dan segala macam di sini. Dan pada saat ini switch daripada antara lokal dengan remote, juga antara auto atau manual, dan di sini ada sistem horn atau warning pada saat mau start. Jadi ada sinyal start, saat setting berapa detik maka dia akan mati, baru motor conveyor tadi bisa running. Untuk motor biasanya masing-masing conveyor itu ada beda-beda ya. Jadi kalau misalnya conveyornya panjang, biasanya untuk supaya start motor tadi tidak mengejut ya, biasanya ada soft starter, ada kalau pakai mechanical ada pakai fleet coupling ya. Jadi startnya itu tidak langsung mengejut pada conveyor. Juga bisa dilakukan kalau misalnya conveyornya cukup panjang,
bisa juga ada sistem apa istilahnya untuk mengerem brake, sehingga pada saat mati tidak terlalu lama momen pergerakan daripada konveyor tadi, langsung terjadi pengeriman sehingga segera stop. Itu kira-kira ini akan disambungkan ini kan ada logic diagram per konveyor ya. Kalau misalnya ada beberapa konveyor, maka akan tersambung di sini. Beberapa sekuen akan tersambung seperti ini, akan ke konveyor berikutnya. Ini dari konveyor yang sebelumnya. Itu kurang lebih logic diagram. Nah, ini secara umum pakai kontrol untuk konveyor cukup dengan PLC karena bentuknya adalah on off. Bisa juga dimanfaatkan untuk kalau misalnya ada sinyal yang analog, bisa juga akan beberapa PLC juga dikasih ada fasilitas untuk I/O analog. Dan ini kebetulan kurang lebih sama sistemnya, ada limit switch, sensor, motor, dan valve. Dan ini secara umum digunakan di PLC. Kebetulan mungkin pada saat ini kami tidak membahas terlalu dalam di PLC. Kami hanya menyampaikan filosofi daripada sistem kontrol di konveyor, ya, terutama yang kami alami di pupuk Kaltim. Dan yang terakhir mungkin ini adalah sistem komando atau control room. Nah, ini saya matching di control room. Kebetulan control room ini habis kami rehab ya. Ini adalah beberapa segmen konveyor. Kebetulan ada beberapa pabrik sehingga harus pembangunannya nggak sama, maka ada beberapa PLC yang terhubung. Ini adalah tampilan di layar, di monitor di masing-masing grup konveyor. Kebetulan ini adalah untuk monitor kondisi gudang. Kebetulan di pupuk Kaltim ada banyak gudang produk urea, sehingga operator cukup di control room dan saat tertentu memang harus keliling atau ke lapangan. Mungkin itu dari kami. Terakhir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Qolik yang sudah menyampaikan presentasinya tentang desain sistem kontrol konveyor. Kita lanjutkan diskusi ya, tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di chat. Saya bacakan, yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan ditulis di chatting room. Yang pertama nih dari Pak Dasrianto ini. Saat ini sensor seperti apa yang sensitif dalam mendeteksi barang di konveyor paling baik yang digunakan, dan bagaimana penggunaan sensor seperti ultrasonik, apakah baik direkomendasikan? Terima kasih. Makasih Pak. Siapa tadi? Pak Dasrianto. Tergantung materialnya, Pak. Kalau misalnya kalau kebetulan di model Berg ini ya, model Berg ini ada beberapa pengukuran. Kalau itu sensor berupa volume atau kapasitas, itu ada beberapa yang sering diterapkan ya. Ada juga kalau di weight scale itu ada load cell, ada juga menggunakan radioaktif ya. Jadi kalau radioaktif kebetulan kalau di tempat kami belum diterapkan karena mungkin masih secara belum merasa confident lah terhadap masalah safety lingkungan segala macam, dan treatmentnya mungkin agak lebih rumit ya daripada yang load cell. Sedang untuk tadi yang disampaikan memang tergantung materialnya yang disensor, saya kira itu tergantung materialnya, sehingga kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Adi, sound
Ultrasonik. Ultrasonik. Memang sensor itu memang harus fokus kepada materialnya. Kalau ultrasonik itu kan biasanya lebih luas, Pak ya. Mungkin kalau misalnya kayak semacam yang cahaya itu mungkin akan lebih tepat karena kan material yang misalnya yang disensor, dicounting atau digerakkan itu bisa lebih terkena. Juga masalah ini ya, masalah lingkungan saya kira. Kalau lingkungannya berdebu, ini juga seringkali problem. Jadi pengalaman di tempat kami, ultrasonik itu kita terapkan untuk mendeteksi level daripada gunungan produk ya, yang di tempat gudang itu. Jadi di tempat gudang kami kita pasang level untuk menentukan. Jadi waktu kita mengucurkan lewat tripper ya, mengucurkan produk ke gudang, kita pakai sensor ultrasonik. Sehingga pada level ketinggian tumpukan material tadi, harapannya sudah mati kan gitu, atau pindah ke posisi lain. Jadi memang sempat kita desain pada level tertentu yang dianggap maksimum, nggak meluber di gudang itu, terus pindah ke sebelah. Hanya permasalahannya yang sering terjadi error. Karena apa? Ini tertutup oleh debu. Ini yang sering terjadi. Makanya penerapan sensor tadi harus kita lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya memang berdebu, ada potensi error tersebut. Kalau lingkungannya lebih bersih, mungkin masih bisa fungsinya masih bagus. Saya kira itu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Agus. Lebih efisien mana menggunakan full cord switch atau tombol emergency dalam kondisi darurat? Ini kalau konver ini kan sifatnya panjang, Pak. Jadi kalau orang itu kan bisa di mana-mana posisinya. Jadi kalau kondisi darurat itu paling bagus memang full cord switch. Jadi orang langsung narik, nggak mungkin harus lari ke tempat tombol ya. Kalau kita membuat tombol, otomatis kan harus banyak ya. Kalau full cord switch-nya hanya cuma berapa, tapi bisa pada posisi di mana aja orang bisa menggunakan itu. Mungkin itu kelebihannya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dimas Hamka, PJB. Proteksi mana saja yang direkomendasikan sebagai mandatori harus ada di sistem konveyor kita, Pak? Mempertimbangkan substans yang ditransfer terkategorikan combustible dust. Oh, jadi dari pengalaman kami mungkin hampir sama ya kalau di boiler, di batu bara itu memang combustible dust ya. Itu memang di requirement-nya cukup ini Pak, pakai IP 65 ya kalau peralatan kami yang kami syaratkan itu, sehingga tidak menimbulkan, dikhawatirkan ada spark di limit tadi, itu tidak terjadi. Dan yang pengalaman yang selama ini bukan dari situnya ya, dari munculnya itu, karena kan sifat debu batu bara itu pada temperatur tertentu memang kena percikan air aja udah memunculkan percikan itu. Jadi harus dipertimbangkan kelas IP-nya tadi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Muhammad Fatoni. Ini yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, menggunakan SMI ya, bukan MIMI sistem. Nah, untuk spek jok push button sampai berapa ampere, Pak? Push button. Ini kami belum spesifikasi seperti itu. Cuman pengalaman memang dari tergantung dari ini yang selama ini kita pakai yang rendah, Pak, supaya tidak muncul kekhawatiran terjadi spark tadi. Dan ini terutama kalau misalnya untuk lingkungan yang das dan mudah kebakar, memang kelas IP daripada enclosure tadi harus dipertimbangkan.
Kalau IP65 sudah cukup saya kira itu. Baik, berikutnya pertanyaan dari ini Pak Realme C2. Ada 3 pertanyaan, ini saya bacakan satu persatu ya Pak. Yang pertama, terkait dengan sistem kontrol conveyor tersebut, apakah sudah terintegrasi secara mobile sehingga dapat memudahkan atau memonitor ketika terjadi failure di lapangan? Maksudnya mobile bagaimana ya? Mungkin ada mobile ininya Pak, mobile device yang ikut terbawa-bawa sama seseorang, monitoringnya itu. Oh ini gini, mungkin bisa saya sampaikan. Kalau proteksi untuk peralatan yang misalnya kalau konveyornya fix tadi, ini kan yang kalau di gambar di PKT tadi kan konveyor bentuk fix Pak ya, bangunan yang berupa gallery dan segala macam itu fix, sehingga proteksinya ya nempel di situ dan tidak ada mobile. Tapi kalau itu berupa konveyor yang mobile konveyor itu kan konveyor yang biasanya 1-2 segmen kan gitu. Itu biasanya udah masuk situ. Mungkin bisa saya gambarkan lain ya. Kalau di tempat kami, contoh tempat kami adalah bahwa di tripper itu juga rangkaian daripada konveyor ya. Jadi pencurah dari produk yang mahal dan konveyor dicurahkan ke mungkin kalau bisa disebut cut yang bergerak ya, tripper itu. Dan di situ biasanya kita juga melengkapi sistem yang mobile, push button segala macam itu mobile. Nah, itu biasanya untuk mengoperate daripada tripper, karena tripper itu mesin tripper itu bergerak dari ujung ke ujung sesuai di mana posisi produk tadi dicurahkan di gudang. Dan itu juga bisa juga diterapkan di peralatan scraper yang ada di kami itu juga ada sistem mobile. Artinya kalau istilah lainnya itu pendan ya. Itu jadi kayak remote gitu. Peralatan remote itu bisa untuk mematikan, bisa untuk start. Itu biasanya dilengkapi oleh vendor. Atau kita sendiri bisa membuat karena itu kan mungkin sistemnya kan nggak terlalu sulit juga saya kira teknologinya. Itu Pak. Kalau penggunaan ini Pak, tadi mungkin maksudnya bukan konveyor yang mobile, tapi penggunaan seperti HP itu bisa untuk memonitor operasi konveyor nggak? Ini memang kalau sesuatu yang mesin rotating, Pak. Rotating itu memang harus aman dalam mengoperasikan. Kalau itu HP misalnya, secara teknologi sih bisa. Kami juga pernah menerapkan. Hanya aspek safety dari perlu dipertimbangkan. Jangan sampai orang nggak melihat barangnya terus di start, dan itu kan bahaya kalau misalnya ada operator atau orang maintenance yang lagi ada di konveyor tadi. Itu yang selalu kita khawatirkan, Pak. Kalau secara teknologisnya bisa, kami juga pernah menerapkan itu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Jenis controller yang digunakan, apakah menggunakan PLC? Tadi pakai PLC ya, yang digunakan. Ini pertanyaannya Allen Bradley, Siemens, atau apa? Oh, ini kan sifatnya digital ya, logic gitu aja ya, nggak ada monitor berupa analog gitu, sehingga menggunakan PLC. Kebetulan di PLC di tempat kami itu yang di conveyor kebanyakan pakai AB, Pak. AB ya, oke. Ya. Pertanyaan nomor 3, adakah kendala di PT Pupuk Kaltim terkait dengan kualitas daya kelistrikan, seperti harmonisa yang diakibatkan oleh penggunaan konveyor tersebut? Untuk selama ini tidak terjadi, Pak. Yang mungkin bisa kami share pengalaman ya, karena panjangnya konveyor terjadi ada induksi. Jadi kalau kita gelar kabel, makanya kabel power dengan kabel signal itu kalau bisa dipisahkan ya, jangan sampai. Kebetulan ini pada tikungan ya, pada pencabangan konveyor itu ada posisi berdekatan antara kabel power ya dengan kabel signal, sehingga pada saat ada indikasi ternyata
peralatan di control room itu tidak bergerak, tidak merespon karena ada induksi di tengah-tengah, kan gitu. Induksi di perkabelan ini. Maka itu sempat menjadikan permasalahan pada di limit switch ada yang di lapangan itu action di control room tidak melakukan respon action. Maka akhirnya diakalin dari teman-teman untuk dipecah sehingga tidak ada efek induksi tadi. Mungkin itu yang pengalaman kami. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Haris Ontowiryo. Berat beban kan bervariasi, bagaimana menjaga kecepatan atau speed control-nya? Kalau ini biasanya conveyor itu runningnya pada nominal ya, pada nominal. Desainnya ada pada nominal kecepatan sehingga pada saat terjadi perubahan yang seperti tadi, misalnya tidak over, maka tidak akan perubahannya tidak terlalu besar sehingga tidak ada penumpukan yang cukup signifikan. Tapi kalau misalnya over ya, overload terhadap produk tiba-tiba, misalnya ini pernah terjadi pada saat di cut tadi ada penggumpalan misalnya Pak, terus tiba-tiba jatuh gitu sehingga seperti bahasa Jawanya ambrol gitu sehingga tumpahan begitu besar sehingga terjadi beban yang berlebihan. Nah itu bisa mematikan karena overload. Atau misalnya kalau misalnya dari scrapping atau penggarukan dari gudang tadi terlalu banyak ke konveyornya, ini dijadikan semakin lambat. Nah, semakin lambat ini akan mendekati overload. Dan itu saya kira dari sisi desain mekanikal sudah diperhitungkan dengan density sekian, volume sepanjang ini, maka ketemulah beban sekian. Kalau itu misalnya bebannya masih di bawah itu, saya kira tidak terlalu signifikan perbedaan kecepatannya. Mungkin itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Wahyu Hidayat. Apakah kontrol konvensional seperti kontrol PID masih digunakan di sistem conveyor? Tidak, ini kan hanya on off aja. Hanya mungkin ada timer kalau misalnya tadi untuk horn tadi, mungkin itu. Oke. Berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni, untuk spek motor penggerak conveyor idealnya seperti apa? Speknya ini kalau banyak orang listrik ini yang banyak sama orang mekanikal. Jadi biasanya untuk desain motor atau driving tadi dari perhitungan mekanikal, sistem konveyornya berapa panjang, berapa bebannya, berapa volumenya, termasuk harus diasumsikan bahwa pada saat volume di dalam konveyor sepanjang konveyor itu penuh harus bisa di start kan gitu. Jadi kan bebannya seperti itu. Artinya desainnya harus melebihi daripada beban pada saat penuh itu. Karena kan seringkali dalam kondisi start itu kan perlu arus yang cukup besar. Maka itu bagian daripada aspek desain oleh teman-teman elektrikal ya, dan informasi dari orang mekanikal. Mungkin itu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Mbak ini sepertinya Emeralia dari Politeknik Negeri Semarang. Apa permasalahan error selain slip yang sering terjadi dalam perawatan konveyor dalam dunia industri, khususnya di PT Pupuk Kaltim, dan pencegahan yang dilakukan seperti apa? Permasalahan yang paling sering itu memang slip ya, karena daerahnya kan humidity-nya tinggi sehingga itu terjadi paling sering kan gitu. Yang kedua itu ini mungkin tingkat tensionnya ya kan, karena mungkin umur sehingga
sempat terjadi putus itu ya, yang nggak terdeteksi. Karena ini juga yang seringkali terjadi di daerah material-material korosif itu, aspek pemeliharaan itu jadi penting. Karena apa? Seringkali kurang terabaikan hal-hal yang switch tadi, karena dianggap selama ini berjalan dengan normal. Otomatis itu harus menjadi perhatian, jangan sampai itu terjadi ternyata sensor-sensor tadi tidak bekerja. Mungkin itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ringkot Sihutang. Standar dari counterweight itu berapa ya dari permukaan tanah? Counterweight. Oh, itu kembali lagi ke Pak, tadi dari desain mekanikal ya, berapa kemoloran ya kalau bahasa. Itu yang kedua itu di counterweight tadi memang harus ada proteksi terhadap human ya, biasanya dikasih ini. Jadi kalau kepanjangan itu memang tergantung pada sifat daripada masing-masing belt conveyor itu akan beda ya. Dan itu kalau terhadap tanah itu tidak spesifik ya. Yang penting span itu cukup untuk mengantisipasi extend daripada belt conveyor. Hanya kalau misalnya di posisi yang tinggi, maka counterweight tadi harus ada semacam pagar ya, pagar, sehingga bila terjadi suatu putus itu maka jatuhnya itu tidak mengenai orang, jadi udah terpagari gitu. Di samping itu biasanya ada guide, counterweight tadi ada guide sehingga jatuhnya tidak terlempar, tapi mengikuti guide tadi jatuhnya di daerah tersebut. Mungkin itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Stanley Tangkuman. Pertanyaan pertama, di mana tepatnya over limit switch ditempatkan pada vertical gravity take up? Over limit switch. Kembali lagi ke ini, Pak, sifat belt conveyor tadi. Memang itu akan dites pada saat ketika conveyor tadi belum ada isinya, juga ketika conveyor tadi sudah ada isinya. Maka ini kembali lagi memang itu adjustment di lapangan ya. Karena itu akan berubah dengan fungsi waktu ya, dan perubahan fungsi waktu itu sebenarnya tidak terlalu besar sih, karena kalau belt conveyor memang akan ada umurnya Pak, sehingga harus diganti sebelum ada accident yang cukup merugikan. Kalau misalnya itu produk sudah jalan ternyata patah gitu kan, itu ya, mungkin itu. Baik, berikutnya yang kedua. Apa saja indikator untuk kasus overload? Apakah hanya berdasarkan monitoring kecepatan belt? Terima kasih. Overload ini ada dua kemungkinan, dari kecepatan belt juga dari rangkaian di motornya sendiri. Rangkaian di motornya sendiri itu bisa juga di setting di MCC ya. Jadi ya kalau motor itu kan bebannya di kecepatan tadi, yang normalnya di kecepatan conveyor, kalau semakin lambat kan berarti load-nya semakin tinggi. Sedang aspek lainnya saya kira di rangkaian listrik di MCC-nya tadi bisa juga bukan karena di lapangan kan gitu. Baik, berikutnya dari Pak Paul Wijaya, nih, apakah ada proteksi terhadap elektrostatik? Elektrostatik selama ini kita pakai grounding, Pak ya. Di tiap-tiap anu itu ada groundingnya di tiap gallery itu, sehingga yang pengalaman kami ya mungkin itu yang dilakukan. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ardian Lan. Selamat sore Pak, misalignment belt conveyor jarak idealnya berapa antara satu dengan yang lainnya dalam satu conveyor? Produk saya alumina hidrat sering sekali tumpah-tumpah karena selalu miring.
Oh. Itu berarti ini Pak, biasanya kalau konveyor itu untuk ini kan masalah efisien apa enggak, masalah hemat apa enggak kan gitu. Kalau itu di tengah-tengah biasanya bukan pakai whip switch ya, memang ada dari sisi mekanikal memang ada standar untuk membatasi waving daripada konveyor tadi Pak. Jadi kalau memang itu eh, terjadi swing ya, memang harus segera diperbaiki secara mekanikal supaya tidak terjadi mengular, snaky lah ya. Karena kalau konver sangat panjang, biasanya pengalaman dari kami konver panjang pun mungkin hampir 100 meter pun itu kami pasang hanya di ujung-ujung aja. Yang di tengah-tengah itu berupa guide roller. Jadi udah ada pembatasnya. Tapi misalnya udah ada guide roller tapi masih snaky, maka itu harus diperbaiki nih secara mekanikal. Nggak mungkin kita masang guide tapi kondisinya masih miring-miring gitu tadi. Jadi secara secara sumber penyebab miring tadi harus diperbaiki. Bisa juga kemiringan tadi disebabkan oleh jatuhnya produk, Pak ya. Jadi dari feeding itu jatuhnya biasanya kadang-kadang tidak di tengah. Karena posisinya mungkin arah daripada feeding tadi sehingga jatuhnya di miring di sebelah. Sehingga itu yang bisa menyebabkan terjadinya waving di konveyor. Dan ini kalau itu yang menyebabkan terjadinya waving atau ayunan di konveyor, maka di cut tadi harus dikasih pengarah supaya produk tadi jatuhnya di tengah. Kalau jatuhnya di tengah masih ada waving, maka itu secara mekanikal harus dicek kan gitu. Jadi sumbernya bisa juga karena jatuhan produk yang tidak di tengah, juga karena memang kondisinya tidak alignment. Mungkin itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni. Untuk driver dari controller ke motor penggerak pakai relay biasa atau SSR atau kontaktor, Pak? Driver dari gimana, Pak? Dari controller ke motor, ini pakai relay biasa atau solid state relay atau kontaktor saja? Relay aja cukup itu, Pak. Oke, berikutnya dari Pak Muhammad Iksan. Pertanyaan pertama, biasakan pada konveyor ada dipasang alat timbangan untuk mengukur banyak produk yang dipindahkan. Di mana sebaiknya dipasang alat timbangan, apa di awal belt, di tengah, atau di akhir belt, Pak? Sebaiknya posisi yang diukur itu ada pada posisi material itu kondisi stabil ya, kondisi yang rata. Karena kan sifatnya weight scale itu adalah sampling yang rata-rata. Yang kedua adalah kalau di weight scale atau timbangan tadi biasanya mensyaratkan pada posisi yang datar. Jadi itu akan mempengaruhi akurasi. Jadi kalau weight scale juga itu kalau misalnya frame-nya atau itu lebih lebar ya, lebih berapa idler kan gitu ya, kurang lebih berapa roller, itu biasanya kalau kita ngambil sampling banyak itu kan akan lebih akurat daripada idlernya cuma beberapa, ada dua, biasanya ada beberapa macam itu. Kalau samplingnya kecil, otomatis akurasinya tidak lebih bagus daripada sampling yang besar. Itu akan dicerminkan di bentuk daripada weight scale tadi. Yang kedua itu terutama ini ya, seringkali untuk sensor speed tadi, itu juga berpengaruh pada counting daripada weight scale tadi. Kalau sering slip, ya itu juga akan menambah error. Mungkin itu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2 nih. Perawatan konveyor ini berdasarkan time base atau condition base? Time base itu memang berdasarkan pengalaman ya, sehingga punya rekod kan itu.
Kalau misalnya manufaktur itu ada data time base itu akan lebih bagus. Tapi kalau di lapangan time base itu berdasarkan pengalaman. Tapi kalau tidak punya rekod, otomatis bukan time base kan yang satunya kan gitu, Pak. Ya, oke. Berikutnya dari Pak Dedi Nugroho. Dalam sebuah konveyor yang panjang seperti konveyor batu bara, berapa buah motor listrik yang dipakai dan jenis motor listrik apa yang biasanya dipakai? Kalau motornya ini yang nggak saya tidak terlalu detail ini skupnya orang listrik ini. Cuman gini semakin panjang konveyor otomatis semakin besar kapasitas motor yang harus digunakan kan gitu. Itu mungkin. Jadi untuk lebih dalam saya mungkin nggak Pak untuk motor. Baik. Berikutnya dari Pak Maulana. Bagaimana cara mengatur sensitivitas pada magnetic separator? Magnetic. Separator. Oh ya. Ya itu memang kalau itu memang perlu pengecekan di lapangan sensitivitasnya. Saya kira dari vendor juga sudah memberikan garansi, hanya memang pengecekan di lapangan itu juga ada adjusting elevasi, Pak. Kalau di lapangan itu memang biasanya kondisinya di hanging gitu ya. Jadi bisa di jas sehingga lebih dekat itu sehingga material-material metal tadi bisa tertarik oleh magnetik tadi. Baik, berikutnya dari Pak Febi Adianta. Bagaimana sistem kerja kontrol PLC tipe terbaru yang dihubungkan dengan IoT? Nah, ini ada nggak Pak integrasinya dengan IoT? Ini untuk saat ini kalau PKT lagi mengarah ke sana Pak untuk sistem itu. Jadi kembali lagi kalau kebetulan mungkin teknologi yang kami pakai masih AP yang agak tipe lama ya karena konver kan sudah agak lama. Tapi secara karena eranya udah 4.0 sehingga di sistem produksi di pupuk Kaltim itu sudah mengarah ke sana di proses produksinya. Jadi pelan-pelan. Baik, berikutnya dari Pak Rahmat Suyudi. Apakah ada rule of thumb dalam mengatasi tumpahan atau jogging pada konveyor? Ini sih kembali lagi ke ini sifat produk ya. Kalau selama ini produk di PKT ya, produk yang bikin menggumpal itu biasanya kadang-kadang kalau produk yang tidak mengandung ini penguat daripada urea ya, sehingga itu gampang mengumpal. Tapi kalau yang menggunakan biasanya lebih lancar, akhirnya kondisi cracking itu tidak jarang sekali terjadi pada pabrik-pabrik yang sudah menggunakan penguat tadi. Juga ini seringkali kalau di area gudang itu kan kadang-kadang ada ikutan-ikutan atau produk yang sudah kelamaan sehingga menggumpal itu bisa lebih menjadi perhatian ya. Kalau terutama produk-produk yang dari gudang itu kan akan ada kendon yang cukup lama sehingga potensi terjadi cracking. Itu ada potensi untuk lebih sering buntu dibanding dengan produk yang langsung dari proses produksi. Jadi rule of thumb-nya memang dari pengalaman itu kadang-kadang sensitivitas operator juga untuk mengecek ini. Baik, berikutnya dari Pak Regi Yuda. Dalam pengoperasian konveyor, apakah ada kemungkinan terjadi overheating pada motor? Bisa juga sih. Kalau overheating itu, kalau misalnya
tadi kalau produk yang terlalu kapasnya cukup besar di convert tadi itu akan cukup berat. Jadi yang potensi terjadi adalah ketika produk itu dari gudang, Pak. Ini contoh dari gudang itu kan bisa juga lebih besar karena garukan scraper tadi, sehingga potensinya lebih besar, sehingga bisa overload di sini. Kalau overheating kan otomatis karena overload biasanya itu. Mungkin itu, mudah-mudahan Baik. bisa. Berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi. Dari sensor ke controller terkadang jaraknya cukup jauh. Mekanismenya bagaimana ya agar tidak drop tegangan di kabel antara controller dan sensor? Pengalaman itu dibuat ini relay ragi. Dibuat relay ragi, jadi kayak ada double ada pemutusan, sehingga pada panel di lapangan ini pasang relay, sehingga jarak ini jadi tidak panjang, jadi akhirnya efek tersebut bisa berkurang, Pak, pengalaman tersebut. Berikutnya ini masih Pak Muhammad Fatoni. Untuk maintenance berkala untuk semua perangkat elektrikalnya termasuk motor penggerak konveyornya biasanya bagaimana ya Pak? Maaf Pak, tadi Nah, ini maintenance berkala untuk semua perangkat elektrikal termasuk motor. Ya. Nah, biasanya bagaimana? Biasanya kalau yang frekuensinya lebih sering otomatis yang berputar, Pak. Ya, motor itu ya, terutama yang frekuensinya ngeceknya harus lebih sering. Sedang untuk peralatan-peralatan yang sifatnya jarang berfungsi, memang harus dites. Paling kayak pull cord switch kan tarik, kan menunjukkan signal di control room. Bahkan waving switch juga dicek pada posisi berapa, pada posisi alarm, pada posisi trip, itu memang rutin harus dilakukan. Jangan sampai itu kalau pas dibutuhkan nggak berfungsi, berakibat lebih parah lagi. Jadi itu. Jadi kalau yang statik cenderung agak lebih jarang ya daripada yang rotating tadi. Baik, berikutnya masih Pak Muhammad Fatoni. Untuk change management di dalam sistem conveyor, bagaimana Pak? Gimana ini maksudnya ini Pak? Mungkin kalau ada perubahan-perubahan ini manajemennya bagaimana? Gini, mungkin saya coba berusaha menangkapnya ya, bahwa kita berusaha, ini kan tipikal fungsinya kan sama ya, tipikal fungsinya aja sama, sehingga untuk mengurangi stok spare part maka diupayakan mereknya sama atau ini. Tapi kalau misalnya yang hanya fungsi limit switch itu bisa merek apa aja, saya kira tergantung bahwa itu sesuai dengan lingkungan, yaitu daerahnya korosif, terus IP-nya tadi cukup kan gitu. Mungkin itu. Baik, ini dari Pak Heri Sukamto. Apakah ada sistem proteksi otomatis untuk mengatasi jika salah satu sensor mengalami kegagalan atau rusak pada sistem PLC? Dari pengalaman kami memang ada beberapa yang harus kami redundant, Pak. Kan itu. Kalau untuk di daerah yang, kenapa kami redundant, terutama untuk di daerah yang langsung dari proses produksi ya. Karena ini kan 24 jam bekerjanya. Maka kita lengkapi dengan sistem redundant. Sedangkan yang ke shipping, artinya ini tidak 24 jam. Itu akan lebih longgar kalau untuk perbaikannya. Sedang walaupun itu juga di sistem kami redundant dari sisi I/O, bahkan CPU-nya. Karena kalau sampai ini ada permasalahan, maka akan berakibat pada tripnya pabrik produksinya. Mungkin itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Budi Santoso.
ada dua pertanyaan. Satu, ada berapa banyak conveyor di pupuk Kaltim dan digunakan untuk membawa produk material apa saja dari mana ke mana? Jadi di pupuk Kaltim itu ada dua macam, Pak. Dari ini 25 segmen kali ya, kurang lebih kalau kita lihat ini. Jadi ada conveyor untuk urea. Conveyor untuk urea itu conveyor untuk produk itu yang bekerja secara 24 jam karena pabrik beroperasi secara 24 jam produksinya. Sedang conveyor untuk ke shipping ke ke kapal itu biasanya kapasitasnya cukup tinggi karena dia harus menangkap dari kerukan di gudang, yaitu kapasitasnya sekitar 1000 ton per hour. Juga ada conveyor untuk ini batu bara, karena kan di kami kan ada boiler batu bara, Pak, sehingga ada juga conveyor yang digunakan untuk batu bara dari unload di kapal di pelabuhan sampai ke gudang batubara, dari batubara ke gudang ke pabrik boiler batubara. Ini tuh, Pak. Baik, pertanyaan kedua nih, jenis conveyor apa saja yang digunakan dan berapa meter yang paling panjang? Nah, ini berapa meternya itu pastinya yang ya. Ya memang cukup panjang, ada sekitar hampir 300-an itu mungkin ada yang paling panjang di yang tadi yang yang granul, karena kan pabriknya paling jauh, Pak, ya, sehingga itu yang paling panjang. Yang macamnya sih hanya belt conveyor seperti itu. Dulu memang sempat mau menggunakan model tubular conveyor. Tubular conveyor ini karena pertimbangannya sangat jauh sehingga menggunakan tubular conveyor, dan rencana itu belum sempat jadi karena mungkin plannya belum jadi dibangun. Baik, ini tadi saya pikir udah terakhir nih Pak Muhammad Fatoni bertanya lagi nih, Pak. Program di BRC pakai ladder atau pakai SFC? Muncul lagi nih pertanyaan. Kalau ladder itu biasanya yang di tempat kami ada dua, Pak. Ada dua. Yang lama itu biasanya pakai ladder. Yang baru itu pakai function block itu. Function block ya. Oke, baik. Berikutnya ini Pak Fahad Tamami. Untuk preventive maintenance pada conveyor yang mengharuskan penghentian kegiatan produksi dilakukan dalam selang berapa kali waktu? Seminggu sekali atau bagaimana? Kalau untuk yang line produk, ya line produk ini line dari pabrik itu 24 jam, Pak. Jadi kalau memang harus mati, biasanya pabriknya harus kalau di pabrik urea itu biasanya ada tenggang waktu 8 jam bisa mati. Artinya bisa ditahan lah produk itu. Kalau 8 jam artinya bisa diproses ulang, bisa dialihkan ke pabrik lain. Kalau 8 jam itu nggak bisa ditahan, otomatis cut rate pabriknya. Itu pengalaman saya juga gitu, sempat waktu trip kasih waktu paling lambat 8 jam. Kalau nggak selesai, otomatis pabriknya bisa cut rate. Itu. Baik, berikutnya ini masih ada dua pertanyaan. Mudah-mudahan ini sudah dua ini Pak terakhir, Pak. Ini Pak Andri Wira. Untuk conveyor yang menuangkan pupuk curah ke gudang, lebih baik mana sistem drivernya? Mekanisme sling, chain, atau bugi? Mekanisme sling. Ya, sistem chain maksudnya ini apa rantai atau ada dengan bugi. Kalau di tempat kami ini enggak untuk trippernya ya maksudnya ini. Saya belum paham anunya. Ya, ini drivernya ini. Drivernya ini kan biasanya langsung pakai fluid coupling ya, kalau misalnya itu yang sering. Kalau pakai chain jarang. Fluid coupling atau biasanya langsung antara
gearbox itu Pak, untuk di conveyor. Ya, oke. Baik, ini yang tentang apa program tadi itu, apakah pernah mengalami korup itu Pak? Programnya itu, ngaco programnya. Pengalaman sampai saat ini karena ini aja mungkin hardware-nya itu obsolete ya. Oh, hardware-nya ya. Harus segera ganti. Otomatis kan program tadi harus disalin ya. Kalau korep sih nggak pernah terjadi itu. Oh, oke. Berikutnya nih Pak Anugrah Galih Pratama nih. Sebaiknya sensor speed pada conveyor baiknya pada head atau pulley, dan apa kekurangan dan kelebihannya? Kalau pada head tadi kan udah mencerminkan bahwa itu kecepatan aktual ya. Kalau di pulley itu ada potensi memang slip tadi, sehingga tidak sesuai dengan yang di aktual, itu aja. Jadi kalau untuk sensor speed dari motor sendiri memang di pulley ya. Tapi kalau untuk mendeteksi conveyor tadi ya memang di conveyor ini udah buka ya kan. Ya, ini pertanyaan terakhir. Ya. Monggo. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ini pas Buntang buka puasa ini. Kita akhiri pertanyaan tadi juga yang pertanyaan terakhir. Sekali lagi saya atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Abdul Qolik dari PT Pupuk Kaltim yang sudah menjelaskan tentang desain sistem kontrol conveyor yang luar biasa. Banyak yang berminat nih, pertanyaannya banyak sekali. Terima kasih. Saya pikir ini banyak manfaatnya nih untuk teman-teman nih, macam-macam nih background-nya ini. Terima kasih Pak Palwijaya yang sudah menyampaikan Safety Moment sore hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjut lagi acara webinar ini minggu depan, Selasa dan Rabu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap gunakan protokol kesehatan secara disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Edi dan semuanya atas kesempatannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dari kami mohon maaf. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Mohon izin Pak Edi. Ya, terima kasih. Izin lift Pak. Ya, Pak Edi. selamat berbuka puasa semuanya nih yang sudah Terima kasih. masuk buka puasa. Selamat berbuka puasa Pak Abdul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.